Oke, selamat datang kembali di channel review Jones Bolo ya. Saya senang kembali ada kesempatan untuk mereview produk elektronik. Sekarang di depan kita ada sebuah oven toaster ya, atau oven listrik dari Miyako dengan tipe OT2A61. Apa sih kelebihannya dari tipe ini? Fungsinya itu bagaimana ya? Cara memasak atau masakan-masakan apa yang cocok dimasak di oven toaster ini? Nanti akan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tombol penggunaannya. Di sini ada temperatur ya. Di posisi bagian atas ada temperatur, suhu minimumnya yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimumnya itu 250 derajat Celcius. Kemudian di bagian bawah ada namanya function atau fungsi. Ya, fungsi itu menyatakan panas ya, suhu panas yang kita gunakan. Kalau panas api di bagian bawah, berarti gambar api itu ada di bagian bawah. Tapi kalau gambar api di bagian atas, maka fungsi yang kita gunakan adalah api bagian atas. Tapi kalau atas dan bawah ada gambar api, itu yang kita gunakan kedua-duanya. Kalau kita hanya menggunakan rotasi atau tempat daging di bagian tengah itu yang berputar itu, di situ juga ada tombol atau ada gambar yang menyatakan itu. Jadi tinggal kita memilih di situ saja. Jadi setiap masakan ya ada yang menggunakan api bagian atas, ada yang menggunakan api di bagian bawah. Oke. Kemudian di bagian bawah. Di bagian bawah sini adalah timer ya. Jadi timernya itu dia mulai dari 0 menit sampai dengan 60 menit ya, atau sampai dengan 1 jam. Dengan 1 jam itu tombol sekaligus apa namanya? Power ya. Sekaligus power. Kemudian di sini juga ada beberapa gambar ya, ada beberapa gambar sini ya yang menunjukkan jenis-jenis masakan ya, jenis-jenis yang masakan yang bisa dimasak dengan menggunakan oven ini. Nah, contoh di sini ada misalnya ayam ya atau daging. Isi di situ sudah ditentukan suhunya berapa, yang ideal ya, yang ideal ditentukan suhunya berapa, terus lama waktunya itu berapa jam atau berapa menit ya. Itu di sini ada ya, contohnya ada ikan, ada roti, hamburger, kebab ya, pokoknya banyak. Nanti kalian lihat sendiri di buku-buku petunjuk ya, supaya kalian tidak salah dalam memasak ya. Jadi suhu yang sudah diatur itu atau temperatur yang sudah diatur itu karena sudah melalui uji ya, uji coba yang dilakukan oleh Miyako ya, oleh Miyako. Oke, kita akan membuka ini apa-apa saja yang ada di bagian dalam. Ini handle-nya ya, ini handle-nya seperti ini. Tapi kalau memasak ya, kalau suhu panas masih ada, jangan menggunakan tangan telanjang untuk membuka ya atau mengambil. Oke, ini saya katakan di sini ada apa namanya, lampu ya. Jadi lampu yang digunakan ketika memasak ya. Jadi sebagai indikator jika memasak atau sudah selesai ya, waktu memasak sudah selesai. Di sini ada juga beberapa alat yang digunakan. Ini fungsinya berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa difungsikan ganda. Oke, ini untuk mengangkat daging ya, mengangkat daging. Kalau yang pertama itu mengangkat nampan ya. Yang ini untuk mengangkat nampan dan juga mengangkat apa namanya, panggangan. Sini ada juga buku petunjuk ya, sekaligus buku garansi. Oke, nah ini yang biasa digunakan untuk memasak daging ya, memasak daging. Yang lebih dominan dimasak itu yaitu memasak apa namanya, ayam ya, yang memasak daging ayam. Dan tolong jangan sampai salah ya pemasangannya, jangan sampai salah. Di sini contohnya ini. Jadi di sini ada semacam got ya atau lubang kecil ya yang kita pakai ya. Ini untuk apa namanya, penopang ya, penopang biar tidak copot atau tidak lari ke sana kemari. Jadi jangan sampai salah. Posisinya harus tepat seperti ini ya. Harus tepat seperti ini. Oke. Kita akan cek. Ini rak panggangan ya. Ini rak panggangan. Kemudian di sini ada nampan ya. Di sini ada nampan untuk memasak ya. Mungkin masak pizza, roti-rotian, mini pastry ya. Ini yang digunakan adalah nampan ini.
Dan nampaknya juga cukup tebal ya, nampaknya juga cukup tebal. Dan ini tidak bisa digunakan secara bersamaan ya, antara nampan dan juga besi rotasi ya. Jadi itu bisa menghambat besi rotasi untuk berputar. Jadi ini tidak bisa digunakan secara bersamaan. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, untuk nampan ini kita mengatur. Jadi ini ada beberapa celah ya. Jadi kita bisa atur di bagian bawah, tengah, atau di bagian atas. Itu diatur disesuaikan dengan wadah yang kita masukkan atau bahan masakan apa yang kita masukkan ke dalam. Kemudian di bagian atas ya, ini di bagian atas itu panas apa sumber api atau sumber panas bagian atas, dan ini sumber panas bagian bawah atau api bagian bawah ya. Ini yang digunakan untuk masakan-masakan tertentu. Jadi dia punya fungsi masing-masing. Yang ditunjukkan di sini ya, yang di tombol ini, inilah dia, api atas dan api bawah. Oke. Jadi kalau kita menggunakan api bawah saja itu daya 400 watt. Oke, ini nampan bagian bawah. Fungsinya untuk apa? Itu menampung remah-remah makanan ataupun juga minyak biar lebih mudah untuk membersihkan. Oke, itu dia. Sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah pilihan ini tepat untuk kalian? Sekarang kita cek dulu daya dan juga kapasitas. Untuk kapasitasnya sendiri ini 26 liter ya. Jadi ya lumayan lah, cukup besar untuk digunakan. Terus untuk dayanya ini ada 800 watt ya. Jadi 800 watt itu dibagi dua ya. Jadi panas api di bagian bawah itu loh 400 dan panas api di bagian atas itu 400. Biar lebih jelas, sekarang boleh kalian lihat di buku petunjuk di sini ya. Jadi kenapa ada pembagian seperti begitu? Ya, di situ kita bisa membuat pengaturan yang bisa menghemat daya ya, yang bisa menghemat daya. Jadi kalau kita hanya menggunakan di bagian atas saja, itu konsumsi daya itu cuma 400 watt saja. Kalau di bagian bawah 400 watt saja. Jadi itu dibagi ya. Ya tentunya jenis-jenis masakan itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang khusus menggunakan api bagian atas, ada yang menggunakan api bagian bawah, ada juga yang menggunakan kedua-duanya ya. Biasanya yang menggunakan kedua-duanya itu kayaknya panggangan begitu ya. Kalau kita masak daging yang di besi rotasi itu dia putar. Jadi dia menggunakan panas api atas dan panas api di bagian bawah. Oke, kita lanjut. Di bagian bawah sini ya, bukan bagian bawah ya, di bagian samping, di bagian belakangnya. Di sini ada seperti ventilasi udara yang merupakan sirkulasi udara yang mengatur udara di dalam oven ini ya, mengatur udara di dalam oven ini. Ya cukup oke lah menurut saya. Dan untuk stand-nya sendiri itu cukup kuat untuk biar dia tidak bergeser ke sana kemari ketika kita sedang memasak. Oke, sekarang kita akan coba ya. Ini dia contohnya ya, kita akan coba pasang di timer ya. Ini timer itu sekaligus sebagai tombol power ya, tombol power. Jadi ketika masakan sudah selesai, berarti kita tahu dengan indikasi bahwa lampunya itu sudah mati ya. Jadi itu juga sebagai lampu indikator. Oke, bagaimana menurut kalian? Mantap bukan ya? Jadi kalau kalian tertarik dengan video ini, dengan barang ini, silakan dibeli ya. Kalau untuk videonya silakan di like, subscribe, juga dibagikan. Terima kasih.